inilah perjuangan yang harus kami lakukan. Kami sebagai wakil mereka ya harus memperjuangkan mereka. Visi saya itu adalah sebanyak-banyaknya kami bisa berbuat manfaat kepada masyarakat. Sebagai hamba Allah ini bisa bermanfaat pada orang lain. Itu aja. Ya. Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda pemirsa. Di pagi yang cerah ini, kami akan mengajak Anda untuk kembali mengenal lebih dekat wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di episode proaktif kali ini, kita akan kembali mengajak Anda untuk mengunjungi daerah pemilihan Jateng 8 atau Dapil Jateng 8 yang meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Di mana pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan salah satu legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau fraksi PKS DPRD Jateng yang sedang melaksanakan tugas Kundapil atau kunjungan dapil di Kabupaten Magelang. Pemirsa, sambil menikmati udara sejuknya Magelang, kali ini saya sudah berada di Desa Gantang dan hari ini Bapak Arifin Mustafa akan meninjau hasil dari dana aspirasi yang nantinya akan dibuat pasar rakyat di Desa Gantang. Kita coba cek bersama Pak Arifin. Mencintai dunia politik sejak usia muda, matang di dunia organisasi, membuat sosok pendidik yang satu ini tak hanya mudah berbaur dengan masyarakat, namun juga suka berkeliling ke desa-desa. Dan salah satu desa yang kita singgahi bersama Pak Arifin Mustafa adalah Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sayuran. Warga Desa Gantang hingga hari ini masih belum memiliki pasar untuk menjual hasil pertaniannya. Mereka harus berjalan hingga puluhan kilometer ke desa tetangga untuk menjual hasil pertanian mereka. Berbekal masukan dari masyarakat dan kepala desa Gantang, sejak 2 tahun terakhir, warga mulai membangun pasar desa dan mendapat pendampingan Bapak Arifin Mustafa melalui dana aspirasi. Pak Arifin, selamat siang. Selamat siang, Pak Kades, selamat siang. Devi ya? Iya. Bapak, ini kita berada di Desa Gantang. Betul. Dan ini salah satu proyek yang nantinya akan jadi pasar rakyat. Ya, ini rencananya mau untuk namanya pasar desa ya Pak Kades ya? Pasar desa. Pasar desa, karena di Desa Gantang ini kan banyak petani kan ya, banyak petani sayur, petani ya macam-macam sayur ya, jenis berbagai macam jenis sayur banyak sekali. Nah biasanya kan langsung ke kota, ke Muntilan, ya Kota Magelang. Nah kemudian ini rencananya mau dipusatkan dulu di sini ya, pusatkan dulu. Nah inilah yang rencana kita aspirasi dari warga kami perjuangkan. Alhamdulillah ini dalam proses pembangunan untuk sebagai awal nanti menjadi pasar desa. Oke, baik. Nah, ini Pak Kades, jadi nanti mungkin hal-hal yang mau kemana-kemana digimanakan ya saya Pak Kades yang lebih. Oke, Pak Kades, ini gimana biasanya warga mereka seperti tadi Pak Arifin sampaikan langsung menjual sayurnya. Kenapa ada keinginan ada satu tempat pusat untuk pasar desa? Karena seperti halnya yang disampaikan oleh beliau, Pak Arifin, bahwa sini hampir 100% warga itu petani. Di petani sayur, petani sembarang sayur. Kemudian mereka kan menjualnya ke pasar. Kalau yang tidak ke pasar ya mereka mungkin 1-2 dusun itu ada pengepul gitu kan.
mereka jual ke pengepul. Bagaimana kalau nantinya kita ini petani, kita kan alhamdulillah petani semua, terus hasilnya itu biar mereka nilai jualnya itu lebih gitu. Harapannya kan seperti itu. Adol yo larang kok kan hasilnya petani ki lumayan gitu kan. Nah, itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Gantang sekitarnya. Oke, jadi nggak perlu jauh-jauh dulu, cukup di desa Gantang saja. Minimal stimulus ya. Setelah ada bangunan kayak gini kan kemudian masyarakat sudah percaya begitu loh. Pak Kade tenanan itu betul-betul loh. memperjuangkan ya. Untuk pembuatan pasar desa itu tidak hanya sekedar gagasan, tidak hanya dibicarakan di rapat-rapat, tetapi ini sudah memulai kan gitu. Memulai dengan adanya kayak gini, Pak Kade jadi yakin. Nah, dengan harapan dengan pasar desa ini biaya transportasi semakin berkurang kan itu, jual beli ada di desa sini sehingga pengeluarannya berkurang. Mudah-mudahan pengeluaran dalam untuk transportasi dan sebagainya berkurang kan bisa nanti nek wingi biaya transportasinya misalkan 1.000 sekarang tinggal 500 itu kan ada sisa. Nah, sisa itu bisa untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Untuk saving untuk saving, untuk mungkin pendidikan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sebagai wakil rakyat itu juga kasihan juga ketika hasil panennya baik, melimpah, harga turun. Nah, ini yang harus kemudian jadi PR bersama supaya harga itu stabil, tidak merugikan petani. Ini perjuangan yang harus kami lakukan ya. Mudah-mudahan nanti bisa intinya kan harus memihak kepada rakyat, dan memihak kepada warga karena memang itulah wakil-wakil kami sebagai wakil mereka ya harus memperjuangkan mereka itu. Oke. Dan semoga bisa dimanfaatkan oleh warga juga ketika nanti sudah terbangun ini dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Makin banyak warga, makin banyak kiosnya nanti kita doain ya untuk semakin banyak lagi dan semakin luas lagi pasar Urip Lintang Jaya. Usai di Desa Gantang, perjalanan kita berlanjut ke Desa Popohan, masih di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Di desa ini, selain mengecek hasil rehab rumah tidak layak huni, Bapak Arifin Mustofa menyempatkan waktu untuk mengobrol santai bersama warga. Di desa ini, mayoritas warga masih menjaga nilai-nilai tradisi seperti kerja bakti hingga gotong royong. Pemirsa, perjalanan kita masih berlanjut bersama dengan Pak Arifin dan kali ini kita berada di Desa Popohan ya Bapak ya. Bersama warga. Popohan ya betul ya? Popohan. Iya, bersama warga yang hari ini lagi kerja bakti nih ya Pak ya. Kerja bakti apa nih Pak? Usung-usung. Angkat-angkat kayu ya. Kayunya kayu apa? Kayu nangka. Oke, Bapak melihat kebersamaan warga ini di Desa Popohan seperti apa Pak? Guyup sekali ya. Kalau lihat sepintas alhamdulillah ini kok pemuda apa petua ini? Ya. Warga ya. Warganya alhamdulillah gotong royong cukup bagus. Ini budaya kita tuh ya gotong royong. Ini yang perlu kita lestarikan. Kita lestarikan. Alhamdulillah ngusung-ngusung semacam ini ya kerjasama. Yang punya gawe satu tapi yang membantu banyak bersama-sama ya. Nah, Bapak-bapak mumpung ada wakil rakyatnya, apa yang pengen disampaikan Pak? Ada yang kurang nggak Pak untuk di Desa Popohan ini? Apa Pak? Itu perjalanan usaha tani. Oh, jalan usaha tani. Batang sun iki yo growal-growal niku. Growal-growal, jeglong-jeglong. Karena pempeknya halus niku. Sebelah mana Mas? Batang sun iki. Wetan kusannya. Ya nanti aja tak geloke. Ya. Aduh ora. Pojok ya, oke. Apa karo mlaku di anu. Jadi banyak jalan berlubang. Lubang-lubang. Iki banyak jalan berlubang apa lubang berjalan sing cetha? Banyak lubangnya. Oh, banyak lubangnya. Karena ono sing lubang berjalan barang. Mana Mas yang lubang berjalan mana? Ayo. Ada yang punya. Nah, ini kalau jalan di sini biasanya digunakan masyarakat setiap harinya untuk ngangkut apa aja, Pak? Ya rabuk. Oh, rabuk, pupuk ya, pupuk sayur.
peternakan sapi, kerbau. Oke, nah ini rata-rata memang setiap harinya sebagai petani. Iya. Petani apa Pak? Tani. Mayoritas tani. Tani Lombok. Oh, tani cabai pemirsa, sayur-sayuran. Ini Nah, sementara dijual di mana? Pasar Suko. Oke, semoga bisa segera terjawab ini ya Pak ya. Kebutuhan dari masyarakat, ini aspirasinya sudah langsung didengar. Semoga nanti bisa segera terrealisasi. Dungo bareng-bareng. Usai ngobrol santai bareng warga, perjalanan kita langsung berlanjut ke salah satu rumah warga yang rumahnya baru saja selesai direnovasi melalui pendampingan dana aspirasi dewan. Ini dari kapan rumahnya dapat bantuan, Mbak? Sejak kapan? Dari Pinten tahun? sasi napa nih kan Pak? Tahun 2022? 2023 pun. Oh, 2023. Pun 23 nggih Pak? 22. Napa 22? 2022. Kondisi sebelumnya seperti apa ini Bu rumahnya sebelum ada bantuan RTLH? Nggih, gedek. Gedek. Bambu. Saya bambu ngoten niku lho, Mbak. Oh, bambu. Terus akhirnya mengajukan dan dapat bantuan ini sudah dibangun. Nggih. Perbedaannya apa yang dirasakan sekarang, Bu? Nggih, sampun sae to. Sampun sae. Nggih. Iya. Nggih, matur nuwun sampun nangsal bantuan. Ini tombak ya oke ya? Nggih, kata Pak. Ya, itu kan untuk gawe apa ya? Istilahnya gawe. Kalih. Oh. Ngesate lembu kalih, Pak. Menjual sapi 2 pemirsa Kan ya untuk mboten nambah. dibantu sama pemerintah, kan mboten ngedol nganu to, ora ono semangat le ngedolan gitu, dereng cekapan gitu nggih. Ya minimal pun sakniki pun layak, nggih, pun jendelane pun enten gitu. Yo napa niki pintune nggih pun sae, gitu. Nah syarat rumah niku kan yo ben istilahnya napa hawa niku ben saged mlebet gitu. Kemudian napa udara, cahaya, ya sinar niku nggih ben iso mlebu ben sehat. Ini kan pun sae nih kan itu, pun sae. Ya, Ini alhamdulillah sudah bagus lah. sudah bagus ya dalamnya ya. Nah, Ini. ini adalah salah satu dari total berapa rumah Pak Kades? 11 untuk di dusun ini. Totalnya 61. Oke, jadi ini pengajuannya sejak tahun 2022 dan ini rata-rata sudah terbangun semua, sudah terrealisasi. Oh. Jadi tetap kita nggak usah putus asa. Insya Allah pemerintah punya tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan ini. Nah mudah-mudahan dari Desa Gantang yang 11 ini mungkin kalau nanti masih ada bisa diusulkan apakah nanti bisa turun di tahun besok 2004 atau 2005 tapi ada upaya terus. Insya Allah nanti kami bantu untuk bisa ya menambah bantuan kepada pemerintah desa untuk mengurangi dari rumah-rumah yang tidak layak huni. Usai dari Desa Popohan Sawangan, Kabupaten Magelang, perjalanan kita berlanjut ke Desa Papringan Sawangan untuk mengecek hasil pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ hasil dari pendampingan dana aspirasi dewan. Berkolaborasi dengan warga, gedung TPQ yang sebelumnya sederhana, kini terbangun megah dan kokoh. Anak-anak dan masyarakat Desa Papringan pun semakin nyaman untuk belajar Al-Quran di tempat ini. Assalamualaikum. Ini udah sampai Al-Quran. Nah, oh sama ini udah tuh pinter-pinter gitu bawa Al-Quran. Apa? Jilid berapa? Oh, sudah Al-Quran. Sudah. Ini pakai metode apa? Iqra. Oh, Iqra ya. Berarti jilid 1 sampai 6. Ya ini rata-rata sudah sampai jilid berapa? Ini ustadzahnya. Ya. Kok kecil-kecil ustadzahnya? Makan yang banyak biar ya. Loh.
anak didik santri berapa? Santriwan, santriwati pinten? 38. Oh, ini sebagian liburan. Oh, iya. Sing rajin nggih, Mbak-mbak nggih. Ben pinter ya ngajine, ya pinter sekolahe, tapi ngajine aja ditinggal. Pemirsa, perjalanan saya hari ini bersama dengan Pak Arifin masih berlanjut. Salah satunya adalah di TPQ Al-Fajri. Ini juga TPQ-nya masih baru nih ya Pak ya, terlihat baru, bangunan baru, dan memang sekarang sudah digunakan anak-anak untuk belajar mengaji. Ini hasil dari aspirasi tahun berapa Pak Arifin? Ini tahun 2022 ya. 2022, alhamdulillah bersamaan dengan di daerah-daerah lain, ini kemudian ada pengurus TPQ yang mengajukan bantuan hibah. Alhamdulillah, kalau tidak salah 60 juta. 60 juta ya? 60 juta untuk TPQ ini. Ya ini mungkin tetap tombok ini. Tombok ya? Tombok, tetap tombok, tetapi ya alhamdulillah bisa sebagai stimulus dengan adanya bantuan dari hibah 60 juta, kemudian pengurus, Pak Kades, ya tokoh-tokoh masyarakat semua gotong royong sehingga bisa menyelesaikan. Ini 2 lantai ini. 2 lantai ya? Ini 2 lantai, yang bawah dipakai untuk kantor ya? Di kantor, kemudian yang ini untuk kegiatan TPQ. Untuk kegiatan TPQ bersama anak-anak. Nah, kita ke pengurus Pak Riyadi. Total ada berapa anak yang belajar mengaji di sini setiap harinya, Pak? Kalau total semuanya 38, tapi karena pas hari ini kan banyak liburan sekolah ke tempat nenek atau tempat eyangnya kan pada pulang situ anak-anaknya. 38 ya yang belajar mengaji. Nah, ini bagaimana anak-anak sudah senang dengan fasilitas yang ada ini, sudah sangat-sangat layak ya untuk mereka mengaji? Iya, ya alhamdulillah waktu kemarin belum ada gedung kan masih di rumah saya. Kemudian ini sudah berdiri seperti ini, alhamdulillah sudah bisa untuk mengaji anak-anak. Sudah bisa untuk mengaji anak-anak. Sudah tenang. Dan ternyata selama 1 tahun sudah mendapat prestasi Piala Seperti itu kan baru 1 tahun itu. Oh, baru 1 tahun, tapi pialanya sudah banyak ya. Jadi memang sangat mempengaruhi ya kondisi ruangan untuk mereka belajarnya seperti apa, dan ternyata terbukti pemirsa ya, piala dalam 1 tahun terakhir sudah banyak sekali. Nah, kita ke Pak Kades. Pak Kades, ini kan termasuk salah satu fasilitas untuk warga ya. Bagaimana akhirnya sampai sekarang ini sudah terbangun? Perjuangannya dulu seperti apa, Pak? Ya memang kalau di desa kami banyak TPA, namun untuk yang mempunyai gedung TPA tersendiri ini baru beberapa dusun, dan alhamdulillah dari lewat aspirasi Pak Arifin ini apa yang menjadi cita-cita dari pengurus masjid terutama takmir dan masyarakat, ini bisa terbangun dan berdiri tempat untuk membangun calon-calon penerus bangsa. Oke, seneng nggak adik-adik di sini? Seneng. Alhamdulillah, pinter-pinter ya. Sing rajin nggih, ya, yang sregep tambah pinter malih. Seharian berkeliling di Kabupaten Magelang, perjalanan kita terus berlanjut ke Bumdes Banyurojo, Mertoyudan sebagai desa berdaya ekonomi. Memiliki tanah desa yang terletak di jalur strategis, perangkat desa bersama pemuda desa berkolaborasi membangun kafe yang diberi nama Cafe Kopino. Kafe yang berada di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo Sekaran, Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ini buka setiap hari pukul 4 sore hingga dini hari. Letaknya yang strategis berada di jalur Magelang Purworejo membuat kafe yang dibangun sekitar tahun 2022 ini selalu ramai pengunjung. Yang tak kalah penting, berbagai macam kopi, minuman, hingga makanan tersedia dengan harga yang relatif aman di kantong. Pemirsa, sekarang waktunya kita ngobrol dengan Bapak Arifin Mustofa. Pak Arifin, hari ini kita sudah full jalan-jalan, bertemu dengan warga, menyapa warga. Saya senang kalau setiap sama Pak Arifin selalu dekat dengan warga. Memang seakrab itu ya Pak ya dengan warga di dapil Bapak? Mungkin ya. Dan warga pun juga merasakan kehadiran Bapak itu nyata gitu sebagai wakil rakyat ya? Karena memang hobinya itu silaturahim.
sering kumpul, Iya. sering ngobrol dengan warga, sehingga ya biasa gitu loh. Ya natural aja ketemu ya kalau say hello ataupun ngobrol-ngobrol biasa lah gitu. Dan mereka itu seneng ya ketika apa ya mungkin ya bukan mengaku sebagai pejabat, tetapi ketika ada seorang pejabat, tokoh masyarakat mau dekat dengan rakyat, mau dekat dengan warga, nemui, mereka itu senang. Sudah 20 tahun 20 tahun menjadi anggota dewan. Sehingga dengan warga sudah terbiasa sekarang ini. Oke. Ya kadang-kadang dikelui, kadang-kadang bisa memberikan keinginan, harapan warga bisa terpenuhi, tapi juga namanya apa ya sebagai anggota dewan ketika berjuang, ketika kita menyalurkan aspirasi warga itu juga kadang-kadang juga ada yang belum berhasil kan gitu. Nah kalau belum berhasil itu mereka pada ya gimana Pak Minta ya teriak-teriak aja. Tapi kalau sudah ya mereka alhamdulillah Senang ya. senang. Oke, Tapi jadi bisa dipahami. baik. Jadi ketika mendengar keresahan warga tuh apa sih yang Bapak rasakan? Kadang kami juga gimana, karena kami juga sering ke tempat warga, melihat real di lapangan, melihat kondisi di lapangan. Ketika tadi kita keliling-keliling, ada penduduk yang rumahnya kayak gitu, boleh dikatakan sangat-sangat tidak layak. Tapi kemudian kami belum bisa membantu mereka. Kenapa belum bisa membantu mereka? Ada yang semangat karena kadang-kadang yang hal-hal semacam ini kan karena ada aturannya. Oke. Kadang-kadang ada masyarakat, warga yang sebetulnya layak untuk dibantu, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Contoh, ya, tidak punya sertifikat, atau mungkin sertifikatnya punya, tetapi mungkin masih bukan atas nama dirinya dan sebagainya lah di masyarakat begitu tuh. Nah kadang-kadang yang semacam itu kita itu kasihan betul, layak untuk dibantu tetapi administrasinya tidak bisa. Nah inilah yang kemudian kami berupaya bagaimana sih untuk bisa membantu yang semacam ini. Maka kami juga kadang-kadang bersama dengan teman-teman tidak melewati dana-dana pemerintah, tidak melewati dana hibah, tetapi kami menggalang donatur kepada warga yang memang butuh semacam itu. Tidak bisa secara administrasi, tetapi kemudian butuh. Akhirnya ya kita punya lembaga sosial, ya, punya lembaga sosial yang bergerak untuk membantu masyarakat semacam itu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari APBD saja ya? Enggak. Karena kalau APBD juga terbatas, kita juga bagaimana bisa melewati lembaga-lembaga lain, misalkan Basnas, gitu kan? Atau kalau tidak ya lembaga-lembaga zakat yang lainnya, atau ya itu tadi bersama dengan teman-teman, yuk kita lihat warga yang semacam ini gimana kita, open donasi terbetul ya? atau enggak, itulah dengan kondisi semacam ini. Itulah berkat hobi silaturahminya Pak silaturahmi, Arifin ya. Mimpi ke depan apa sih Pak? Setelah semuanya nampaknya ini sudah mulai tercapai satu persatu ya? Sebetulnya kalau cita-cita itu ya kami ya sebetulnya mengalir saja. Dulu juga nggak pernah ada bayangan untuk menjadi anggota dewan, apalagi sampai di DPRD provinsi. Ya mengalir saja, tetapi memang tetap punya visi, gitu kan. Visi saya itu adalah sebanyak-banyaknya kami bisa berbuat manfaat kepada masyarakat. Sebagai hamba Allah ini bisa bermanfaat pada orang lain. Itu aja. Ya. Pak Iksan, ini BUMDes Banyurojo. Mungkin boleh diceritakan sebelumnya ini seperti apa hingga terbangun BUMDes ini untuk warga? Jadi BUMDes ini kan memang didorong oleh Kementerian Desa ya. Di Banyurojo pun seperti itu, kita juga merancang BUMDes dan alhamdulillah di akhir tahun 2022 itu ini salah satu unit usaha yang kemudian kita launching, alhamdulillah kemudian bisa berjalan sampai dengan saat ini. Nah responnya warga seperti apa khususnya di Banyurojo atau mungkin di sekitaran sini? Memang masih butuh banyak effort, butuh banyak usaha agar menarik masyarakat untuk bisa bersama-sama berusaha. Kita setiap
tahun kan juga ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan, UMKM, pelatihan-pelatihan kayak gitu. Pak Ihsan, terima kasih waktunya. Sore ini kita udah diajakin juga untuk nyobain ini. Ini adalah wedang uwuh ya. Wedang uwuh khas dari Kopinuk ya. Jangan lupa pemirsa datang di Kopinuk, tepatnya ada di Jalan Raya dekat sekali di Kabupaten Magelang ya. Lokasinya mudah sekali diakses, jadi silahkan datang langsung ke sini. Pak Arifin, terima kasih ya. Hari ini kita sudah diajakin jalan-jalan bertemu dengan warga. Senang sekali tadi kita sampai belusuk-belusuk ke rumah warga. Kapan-kapan saya boleh diajakin lagi ya Pak ya? Boleh. Kalau Bapak nanti sudah terpilih jadi anggota Dewan di Senayan, saya tunggu kehadirannya untuk jalan-jalan lagi di wilayah Magelang ya. Terima kasih sekali lagi Pak Arifin. Terima kasih juga Pak Ihsan. Terima kasih juga pemirsa yang sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Dari tadi sampai sekarang sudah jelang malam hari dan sekian perjalanan kita berakhir di Kopinuk ini. Saya Septiana Devi undur diri bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Arifin Mustofa, SPD. Sampai jumpa lagi dalam episode lainnya dalam Ruang.